Baiklah, kita akan mengunjungi kantor saya. Nah, di sini kurang gambar saya ya. Nah, ini kurang lebih gambaran kantorku. Nah, sini ada apa aja? Ada TV kalau kita meeting biasanya ya. Lalu di sini juga ada beberapa ini hard disk kalau diperlukan. Karena kadang-kadang kalau di komputer kan sering penuh, ya. Lalu di sini juga ada untuk zoom, ada untuk merancang suaranya lebih bagus, lebih renyah dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih gambar seperti ini. Ini ada papan gantung. Semuanya ada di sini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Lalu di sini juga papan tulis. Ada 3 papan tulis besar yang semuanya sudah terisi. Ini adalah gambaran mengenai orang-orang yang pernah kita latih. Ya, jadi satu kotak ini, 1 batch, 1 kelas, 2, 3, 4, dan ada 8 batch ya. Belum juga ada batch-batch yang di luar kota. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, ini nilai-nilai kita ya, yang sudah hampir 8 tahun kurang lebih kita gaungkan terus ya, speed, accuracy, quality. Nah, kurang seperti itu. Ya, ini ada di samping dari kantor yang lain ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya. Saya akan jelaskan satu pertanyaan dari beberapa orang ya, Pak. Dengan semua kegiatan Bapak yang banyak ya, ngurus training, ngurus konsultan, ya, ngurus psikotes, assessment, lalu juga sales meeting marketing, lalu juga kadang-kadang harus buat materi, buat modul, buat tool, belum koordinasi dengan klien, permintaannya apa, belum meeting-meeting lain dan lain sebagainya. Kok itu semua bisa terstruktur dan terselesaikan? Jadi kuncinya satu. Kuncinya adalah 15 menit pertama di pagi hari. Apa yang saya lakukan ketika pertama kali saya duduk masuk kantor? Pertama, buka email. Kita lihat, ada nggak data-data yang saya perlu catat, perlu lihat. Ada nggak informasi-informasi baru dari klien biasanya ya, kalau di email kan klien, untuk saya cepat evaluasi. Itu satu kuncinya. Yang kedua, saya punya yang namanya target fokus. Target fokus ini diisi oleh tim saya. Mereka menuliskan, pagi hari saya mengerjakan A, mengerjakan B, mengerjakan C, biasanya hanya 5 atau 6 poin. Jadi dengan itu saya tahu, oh dia punya pekerjaan ini. Ketika kalau saya mau ngambil slot pekerjaannya, tentunya saya bisa lihat dulu, oh iya dia lagi sibuk, oh dia lagi mengerjakan A, B, C, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tidak mengganggu pekerjaan utamanya, gitu ya. Lalu kedua, target fokus itu berguna untuk memastikan seluruh tim saya itu bekerja optimal, loaded pekerjaannya cukup, tidak kurang pekerjaan. Karena kalau kurang pekerjaan kan umumnya tahu sendiri ya, gosip, ngomong sana sini, akhirnya nggak jelas, gitu kan ya. Jadi kita meminimalisir dengan loaded kerja yang dikontrol oleh yang namanya target fokus ya. Saya gunakan target fokus itu udah kurang lebih hampir dari 2013 ya. Kita selalu rutin, semua orang yang masuk di sini, bekerja di sini wajib mengisi target fokus every single day. Dan itu membantu sekali manajemen untuk mengambil banyak keputusan ya. Lalu yang ketiga, saya punya yang namanya Google Calendar. Jadi Google Calendar itu diisinya biasanya sore. Saya isi apa ya kegiatan, mungkin bukan cuma besoknya aja, tapi seminggu ke depan atau sebulan ke depan kalau udah siap ya. Kan kadang-kadang planning kalau kita dapat project training itu kan bisa panjang. Oh berarti 8 batch ini saya harus sudah siapkan tanggal-tanggalnya. Sehingga saya bisa mengatur, mengalokasikan pekerjaan itu optimal. Kalau misalnya ada permintaan dari klien. Kalau misalnya klien minta ada aktivitas-aktivitas lain ya. Jadi saya udah bisa siapkan saya slot-slot waktunya dan tidak akan tabrak-tabrakan. Nah, itu kuncinya Google Calendar. Dan penting sekali reminder. Jadi kita tahu track record project penyelesaian yang sudah kita lakukan selama sekian bulan ke belakang, juga perencanaan sekian bulan ke depan. Nah, itu kuncinya Google Calendar. Lalu yang ketiga, tentunya tools yang paling kita hari-hari lakukan, yaitu melihat
WA. WA ya. WA itu kan isinya banyak-banyak ya, ada laporan, ada bentuk informasi, ada bentuk penekanan, ada bentuk reminder dan lain sebagainya. Jadi kita pilah-pilah dulu ya, mana-mana yang kira-kira saya harus jawab, mana-mana yang saya selesaikan, mana-mana yang harus reminder dan lain sebagainya. Nah, 4 aktivitas kegiatan ini saya lakukan every single day, setiap hari, only 15 minutes ya. Banyak orang pagi-pagi udah disibukkan dengan nonton YouTube lah, sibuk sana sibuk sini lah, tapi kita lupa 15 menit perencanaan kita menentukan full pekerjaan kita dalam satu hari. Itu kunci utama bagaimana kita mengelola waktu yang sekian banyak tapi semuanya bisa tuntas dan selesai ya. Dan tentunya delegasi juga penting. Nah, delegasi kan harus memastikan orang yang kita delegasikan juga siap, makanya kita harus didik, kita latih, kita coach, didik, latih, coach terus menerus, sehingga kita mendelegasikan tugas, orangnya udah siap, gitu kan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau sore hari apa yang kita lakukan, kita coba cek target fokusnya, mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, mana yang belum selesai dan lain sebagainya. Dan itu semua menjadi satu rutinitas kegiatan selama di kantor, dan sangat membantu sekali untuk menyelesaikan multi project yang membutuhkan dinamika waktu yang cepat berubah. Tiba-tiba klien berubah minta bergeser. Misalnya kita ada meeting internal jam 2, klien minta jam 2, Pak ini penting, oke kita geser dulu. Jam 4, tiba-tiba muncul lagi masalah, ada permintaan dari klien lagi, kita rubah lagi dan lain sebagainya. Tapi dengan semua tools tadi, itu semua bisa kita manage dengan baik. Ya, kuncinya adalah disiplin dan konsisten, gitu ya. Jadi nanti yang bagi yang bekerja juga kita nggak banyak mengganggu dengan meeting, karena kita sudah tercatat semua. Buat apa meeting? Semua sudah ada laporannya, catatannya, informasinya. Karena ingat ya, meeting itu bukan core dari bekerja. Bekerja ya bekerja, selesaikan tugas, aktivitas tulis, mencatat, membuat laporan, mengetik dan lain sebagainya, menganalisa, itu semua pekerjaan. Sedangkan meeting adalah pelekat ya, penyambung antar masing-masing unit, masing-masing departemen yang saling support. Istilahnya kalau kita nggak perlu mempresentasikan saya di bagian saya nggak perlu, tapi aktivitas mana yang berkaitan dengan departemen atau unit lain, ya itu yang kita bicarakan, cari solusinya, cari keputusannya, harus gimana, siapa yang mengerjakan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu aktivitas yang kita lakukan selama di kantor. Terima kasih banyak.